untuk sholat Hmm. yang mana yang lebih baik ya untuk menambah hafalan surat. Ini soal surat kan dari murojaah dari hafal menjadi mutkin itu kan butuh proses Pak Ustadz. Kalau nggak dipakai-pakai, kadang-kadang dipakai di surat sunnah sayang gitu ya, nanti salah-salah lagi dipakai, kayaknya nggak nambah-nambah perbendaharaan untuk sholat itu dari. Jadi bagaimana sebaiknya mengangkat dari yang hafalan baru menjadi sholat itu Pak Ustadz, dan di sholat mana sebaiknya kita, apa kita di sholat mutlak aja, karena sayang juga ya sholat tahajud dipakai buat menambah murojaah, niatnya jadi nambah murojaah apa sholat apa ya tahajud gimana, makanya carinya yang benar-benar hafal benar untuk syarat tahajud, kemudian untuk memindahkan dari hafalan baru itu, apa kita di sholat mutlak bagusnya atau di sholatnya mana Pak Ustadz? Ini pertanyaan yang saya tidak lakukan sih. Nah, saya ini orang yang menganggap, maksud saya begini ya. Saya untuk hafalan, kapan saya ada waktu untuk menghafal, saya lakukan. Karena tidak seperti dulu ya, waktu masih waktu lumayan luang. Jadi bagaimana nih kita punya hafalan? Paling bagus memang hafalan itu. Hafalan itu dipakai untuk sholat. Itu yang akan menguatkan hafalan. Itu yang akan menguatkan hafalan. Nah, kita mau pakai untuk sholat tahajud ya, diulang-ulang dulu supaya tidak trouble saat sholat tahajud. Waduh, ini walladzina amanu atau walladzina kafaru nih. Ini ya misalnya ya ujungnya ini uh, subhana rabbil arsyil azim atau arsyil karim nih. Ya kan? Ya, Waduh, ini bentrok. Tuh, jadi itu mesti diulang-ulang dulu sebelum sholat. Ya, layaknya seorang yang bertugas menjadi imam. Ya, imam yang di Masjidil Haram itu sama juga. Ya, sama juga mereka kan tahu akan dipancarkan ke seluruh dunia kan. Itu mesti diulang-ulang itu. Mesti diulang-ulang. Dan itu tidak enak kalau dia salah, terus di belakangnya ada Syekh Abdurrahman As-Sudais ngasih tahu, ya nggak enak. Itu berarti imamnya nggak kuat hafalan. Ya, meskipun itu terjadi juga pada orang yang kuat hafalan. Ya, pernah terjadi pada Saud Asyurem itu, wah muter-muter nggak bener-bener. Dia nggak ketemu-ketemu. Yang di belakangnya nggak ngasih tahu. Di sholat tarawih itu padahal. Waduh. Ya, di sholat tarawih di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Ya, jadi diulang-ulang, diulang-ulang. Baru dipakai. Bukan hafalan belum matang dipakai untuk tahajud. Ya, atau dipakai untuk sholat sunnah mutlak. Matangkan dulu hafalannya, baru dipakai untuk sholat. Ya, tuh. Jadi dapat banyak, dapat dapat murojaahnya, dapat pahalanya, ya kan? Dan itu akan kuat ya. Ya. Ayat-ayat atau surah-surah yang dipakai untuk sholat itu akan memperkuat hafalannya. Ya. Di surah yang dia baca. Saya kira itu deh Bu. Begini Pak Ustadz, kalau misalnya kita pakai surat panjang ya, murojaah. Kadang-kadang saya berpikir enakan pakai surat satu surat aja ya, karena murojaah ini apa namanya temanya tuh kan Hmm. pasti terus Pak Ustadz. Kalau surat pendek tuh kecuali kalau kita mau meneruskan misalnya surat As-Sajdah, kita mau turun satu surat tapi kita apa di 4 rakaat gitu ya. Tapi kalau rasanya surat ini Al-Baqarah itu pengen nambah hafalan, tapi nanti kan putusnya nggak tematik. Apa kita lebih baik menggunakan yang kita selesaikan ya untuk tahajud Pak Ustadz, satu surat, atau kita pindah dari surat panjang ke surat panjang yang lain gitu, maksudnya loncat-loncat. Ya, sekarang ya kalau tidak sampai titik ya dalam satu tema itu tidak enak ya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ya. Dalam surah Al-Baqarah
itu orang kan bisa pilih satu halaman kan. Terkadang satu halaman itu nggak sampai titik. Ya, paragraf satu temanya itu nggak selesai. Saya kasih contoh misalnya. Kalau wa ulaika humul muflihun, ulaika ala hudan min rabbihim, ulaika humul muflihun. Satu halaman itu satu tema itu tentang orang beriman. Nah, dari innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum sampai walahum adzabun azim. Nah, itu satu tema itu, dua ayat. Tapi dari wa minan nasi sampai innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu satu tema itu panjang. Jadi biasanya orang yang kalau menghafal Al-Quran itu dari Alif Lam Mim sampai ayat 20. Itu satu tema besar ya tentang iman dan non iman. Ya. Nah, dari ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai wal ladzina kafaru kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar fiha khalidun. Ya, sampai ayat itu satu tema itu tentang ilmu pengetahuan dan penciptaan. Dari ya bani Israil adhkuru ni'mati allati sampai wa idh ibtala Ibrahim, itu satu tema itu. Ya, tentang Bani Israel, hukum-hukum tentang Bani Israel. Itu satu tema. Nah, satu tema yang panjang tentang Bani Israel ini bisa dipecah-pecah. Ya, bisa dipecah-pecah tentang kenikmatan Bani Israel, ya, tentang diselamatkannya Bani Israel dari kejaran Firaun, ya, tentang bagaimana Bani Israel disuruh bertobat kepada Allah, caranya, ya, tentang pembunuhan, nah itu bisa dipecah-pecah ya dalam beberapa paragraf. Nah, yang itu yang tahu orang yang paham. Ya, jadi kalau dalam surah panjang kita mau bacanya bagaimana? Kita tentukan tema mana. Ya, tuh. Kita hafalnya sampai misalnya 100 ayat di surah Al-Baqarah. Tapi kita hafal juga surah Ali Imran 100 ayat. Boleh nggak belum selesai Al-Baqarah pindah ke Ali Imran? Boleh. Boleh. Tapi bagaimana mana yang bagus? Surah panjang tapi tidak selesai dengan surah pendek atau surah pertengahan tapi selesai. Ya. Begini ya, dasarnya adalah yang paling mudah yang paling baik. Ya, yang paling mudah yang paling baik. Karena itu Allah yang perintahkan. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi yang paling mudah yang paling baik. Terus yang kedua selesai satu surat itu lebih baik. Ya, selesai satu surat itu lebih baik daripada surah panjang, ya, surah panjang tapi tidak selesai satu tema. Ya, nah, sekarang ya begini, misalnya baca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 20. Itu tema besar. Iman dan non-iman. Ya, itu satu tema besar. Setelah itu baca surah pendek. Misalnya baca surah Al-Alaq. Ya, itu tidak disarankan untuk sholat. Tidak disarankan untuk sholat, meskipun boleh. Kenapa? Karena pertalian antara ayat 1 sampai 20 dengan surah Al-Alaq itu jauh pertaliannya. Jauh sekali. Ya. Jadi bagusnya lebih baik meneruskan ke ayat 21 ya sampai misalnya ayat yang mengatakan huwallazi khalaqalakum lakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa, sampai itu sebelum wa qala rabbuka lil malaikati. Ya, sampai ayat itu. Ya, dengan demikian antara rakaat pertama dan rakaat kedua bacaannya itu nyambung. Ya, temanya nyambung.
Begitu. Iya, iya. Ya. Atau misalnya di surah pendek. Surah pendek. Dari Amma Yatasa'alun, surah An-Naba. Surah An-Naba. Wah, rokat keduanya saya baca surah Al-Alaq. Boleh, boleh aja kalau mau urusan bolehnya. Tuh. Tapi yang disarankannya itu ya surah An-Nazi'at. Kenapa? Karena antara surah An-Naba dengan An-Nazi'at itu ada pertalian, ada munasabah. Kalau yang dibaca misalnya surah Al-Hakumut Takatsur, itu munasabahnya sangat jauh sekali. Itu ada urutan-urutan itu karena pertalian munasabah. Ada hikmah di situ, hikmah yang sangat besar sekali. Baik, saya kira itu ya. Syukran Pak Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran.